sangatlah salah. Sangatlah salah. Kalau kita ini berusaha untuk mengerti akan firman Tuhan, tetapi hanya untuk diri kita. Halo? Karena Tuhan membukakan supaya kita pergi. Ada amin, saudara. Saudara mulai mengerti? Ya? Tuhan membukakan akan pikiran kita. Supaya apa? Supaya terjadi suatu bekal dalam kehidupan kita, ada sesuatu kesaksian, ada sesuatu keyakinan, ada sesuatu kebenaran Injil yang mana kita akan beritakan kepada dunia ini. Kita berikan kepada semua bangsa, kita bagikan kepada dunia ini. Tuhan memberikan akan firman Tuhan supaya saudara dan saya pergi. Bukan supaya saudara dan saya makin lama makin kenyang, supaya saudara dan saya makin lama makin besar, tetapi justru Tuhan membukakan pikiran kita supaya kita pergi. Supaya kita membagikan. Seringkali saudara, di dalam kehidupan kita berusaha untuk mengerti akan firman Tuhan. Tetapi begitu sulitnya kita nggak mengerti apa-apa. Karena apa saudara? Karena kita nggak mau pergi. Amin. Makin saya memberitakan akan firman Tuhan, makin saya mengerti akan isi Alkitab. Believe it or not. Kalau saudara mungkin tanya Tante Mary, Tante, kok Tante bisa mengerti akan firman Tuhan? Ya habis, kalau Tante Mary kepingin menginjil, ya harus mengerti dong. Benar nggak Tante Mary? Kalau kita ada keinginan untuk menyampaikan akan firman Tuhan, maka dari itu misalnya ingin berbicara bahwa tentang dosa, maka dari itu kita harus tahu lebih dahulu. Lebih dahulu apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 tentang dosa. Tentang upah dosa itu maut. Kalau kita nggak mengerti, maka dari itu kita tidak akan bisa menyampaikan. Nah, kita dibukakan oleh Tuhan supaya kita dapat membagikan. Seringkali kita berusaha untuk mengerti, tidak mengerti karena kita tidak mau membagikan. Suatu prinsip di dalam firman Tuhan. Kalau saudara tahu prinsip yang ada dalam firman Tuhan. Give and it will be given unto you. Amen. Beri maka akan diberikan. Itu prinsip di dalam firman Tuhan. Pada saat kita mau membagikan, maka dari itu Tuhan memberi. Jelas sekali di dalam firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membukakan. Supaya apa? Supaya kita membagi. Bukan Tuhan membukakan supaya kita menerima. Tetapi kita dibukakan oleh Tuhan. Supaya kita membagikan. Ada amin saudara. Kita lanjutkan di dalam kitab Yohanes. Pasal yang 20. Yohanes pasal yang 20. Ya, karena waktu. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ya, tadi Lukas mengingatkan kepada kita, jangan kita hanya sekedar kenyang dengan firman Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan akan hal itu, karena Tuhan mau untuk kita pergi, untuk kita menyampaikan akan Injil Kerajaan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19, sampai ayat yang ke-23. Ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22,
Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka, berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-21, ya, ayat yang ke-19, ya, tentang damai sejahtera, ayat 21 tentang damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dikatakan ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam ayat yang ke-26 juga dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya, setiap orang, banyak orang menginginkan akan damai sejahtera. Banyak orang merindukan akan damai sejahtera. Banyak orang menginginkan akan adanya suatu damai, adanya suatu peace. Tuhan, banyak orang menginginkan, ya, saya percaya bahwa orang-orang menginginkan untuk kita hidup di dalam sukacita, adanya sesuatu damai. Hidup tidak ada sesuatu perselisihan, hidup tidak ada sesuatu pertentangan, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan damai sejahtera. Banyak daripada mereka hidup di, kalau boleh saya katakan, di war zone, ya, di tengah-tengah peperangan. Saudara percaya atau tidak percaya, banyak sekali, ya, mereka yang merindukan akan damai sejahtera daripada Allah. Mereka hidup, bahkan kadangkala kalau saudara perhatikan, mereka di tempat kerja nggak damai, di rumah nggak damai. Mereka hidup di dalam sesuatu, ya, kehidupan yang tidak ada sesuatu sukacita. Mereka nggak happy. Di tempat kerja nggak happy. Di rumah apalagi ada harimau di rumah. Maka dari itu mereka nggak happy. Maka dari itu mereka mencari apa? Happy hour. Di tengah-tengah antara, ya, just between work and home. Mereka mencari happy hour. Di situ mereka menginginkan akan happy hour. Menginginkan akan waktu-waktu di mana mereka bisa happy. Tapi yang saya ingin untuk kita perhatikan pada saat Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus katakan 3 kali. Tuhan Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Damai sejahtera Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa membagikan kepada banyak orang yang membutuhkan akan damai. Bagaimana kita bisa hidup damai? Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera? Saya ingin menggugah akan hati dan pikiran saudara siang hari ini. Bagaimana kita bisa damai sejahtera kalau kita tidak melakukan akan kehendak daripada Tuhan? Kalau tujuan daripada Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Tuhan tidak akan memberikan suatu damai. Di dalam kehidupan saya tidak akan merasa damai kalau saya tidak melakukan akan kehendak daripada Tuhan. Ada orang yang gak sadar di dalam kehidupan mereka. Di depan mimbar, pada saat kesaksian diberikan, bisa-bisanya mereka mengatakan, aduh pastor, sidang jemaat, puji Tuhan loh. Saya pada waktu masuk Indonesia, saya membawa barang-barang yang larangan.